بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ali Juni Siregar, yang nanti bertindak sebagai wali dalam pernikahan putrinya Rahmadani Siregar. SPDI ya? Iya. Kemudian juga yang berbahagia Saudara Wahyu dan Rahmadani yang merupakan calon suami dan istri. Nah, oleh karena itu tentu pagi ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti proses sebelum nikah yang lazimnya kami beri nama adalah kursus calon pengantin. Kenapa Catin itu harus mengikuti kursus calon pengantin? Karena sesungguhnya berdasarkan penelitian dari apa yang sudah kami lakukan di kantor urusan agama Kecamatan Tengah Ilir ini terhadap pendaftaran kehendak nikah saudara, terhadap berkas-berkas administrasi saudara, bahwa saudara belum pernah dan belum ada pengalaman dalam membina kehidupan rumah tangga itu. Jadi karena belum ada pengalaman, kami berkesimpulan bahwa ya pengalamannya nol dalam rumah tangga. Kenapa? Karena belum pernah nikah. Tapi kalau mungkin si Rahmadani sudah pernah nikah, berarti saya nggak berani mengatakan pengalamannya nol gitu. Tapi karena belum pernah menikah, ya artinya seperti itu. Oh, kami paham Pak secara teori. Nah, teori itu nanti akan sangat jauh berbeda dengan apa yang akan Anda hadapi di lapangan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara Wahyu dan saudara Rahmadani, pertama yang harus saya sampaikan kepada saudara, mungkin tidak banyak ya, karena tidak akan terpenuhi juga sesungguhnya, bahwa sebagai warga negara tentu kita harus selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita sebagai warga negara. Jadi ini kan berkaitan dengan materinya nanti pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya anggap saja kita sebagai warga negara tentu harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh negara itu. Karena ketika nanti umpamanya ada aturan yang telah dilakukan, yang telah dibuat oleh negara, kemudian kita tidak mau mentaati aturan itu, maka berarti kita tidak mencintai negara kita sendiri. Intinya seperti itu. Kemudian, kenapa kita harus menikah itu dulu sesungguhnya? Karena sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernikahan itu merupakan satu kebutuhan dari seorang laki-laki maupun perempuan. Makanya kata baginda Rasulullah SAW itu apa kata Nabi? Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi,
kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikahlah. Falyatazawwaj. Kenapa? Karena fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan nikah itu akan dapat menjaga pandangan mata, kemudian juga dengan pernikahan itu juga akan dapat menjaga kehormatan diri. Sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal dan nafsu ataupun keinginan, maka agar kita tidak terjerumus kepada yang namanya perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan Allah, perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi terkait kepada yang namanya perzinaan, maka kita diperintahkan untuk nikah itu. Jadi gitu. Kemudian dengan pernikahan itu juga akan membedakan antara kita manusia dan makhluk lain, apalagi orang yang beragama Islam. Aghaddu lil basar, dapat menjaga pandangan mata itu seperti apa? Kan gitu umpamanya. Ya artinya kalau sekarang, kalau Anda belum punya pasangan, maka kita kan bebas untuk melihat kemana-mana. Betul nggak ya? Tapi kalau sudah ada nanti umpamanya, si Wahyu sudah punya istri, nggak mungkin lagi akan pandangan matanya nggak mungkin keluyuran kemana-mana lagi. Jadi gitu. Nah oleh karena itu, dan juga supaya nanti terhindar kita dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada yang namanya perzinahan. Nah, makanya apa solusinya? Karena kita adalah makhluk biologis, solusinya adalah bahwa kita harus menikah. Kemudian sebagai makhluk biologis tentu banyak sih kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya solusi yang diberikan oleh agama adalah nikah. Jadi itu makanya kita harus menikah. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa kita harus menikah? Karena nikah itu merupakan satu ibadah. Makanya niat Anda diperbaiki dulu sebelum nikah. Apa tujuan Anda menikah? Tujuannya adalah merupakan ibadah bagi kita. Jadi begitu. Itu dulu yang sangat penting. Niatnya saya nikah ini karena ibadah. Jangan karena umpamanya supaya takut dikatakan orang menjomblo aja gitu. Atau takut dikatakan gadis tua gitu. Tidak. Kalau itu motivasinya, kalau itu niatnya, nanti apapun yang Anda lakukan tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau dari awal Anda umpamanya sudah meniatkan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah, maka apapun yang Anda lakukan di dalam kehidupan rumah tangga itu, maka itu semuanya akan bernilai ibadah. Nah, jadi dia begitu. Satu contoh, si Rahmadani. Ketika Anda nanti sudah jadi istri karena niatnya adalah merupakan ibadah, Anda masak saja, Anda nyuci saja, itu nilainya ibadah. Jadi begitu. Apalagi sampai Anda melayani suaminya nanti umpamanya, maka surga Anda di situ. Makanya saya selalu sampaikan ketika kursus calon pengantin itu supaya apa? Supaya nanti perbaiki niatnya supaya keberkahan rumah tangga itu akan kita dapatkan, agar tujuan pelaksanaan pernikahan itu untuk menciptakan satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah itu bisa terwujud. Tapi kalau niatnya salah, maka nanti nggak akan bernilai apa-apa. Jadi begitu.
Nah, kemudian bahwa di samping nanti kita akan mendapatkan suatu nilai ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, tentu yang kita harapkan adalah keridhaan Allah itu. Jadi niatnya untuk ibadah dan ibadahnya untuk mencapai keridhaan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tujuan kehidupan rumah tangga itu nanti akan tercapai menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi begitu. Nah, untuk tercapainya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu tentu nggak bisa dengan bin salah bin abrakadabra saja. Jadi gitu. Jadi bagaimana? Apa upayanya? Dan Anda tentu harus ada ikhtiar untuk itu. Apa itu? Pertama, Anda harus memahami kewajiban suami itu apa sih? Kewajiban istri itu apa? Hak suami itu apa? Hak istri itu apa? Jadi begitu. Sebagai seorang suami nanti sebagai kepala rumah tangga. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi perbedaan sosial dan segala macam itu harus kita kesampingkan. Bagaimanapun fitrahnya seorang laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Nah, jadi tetapi di dalam kepemimpinannya nanti sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga, tentu nggak boleh juga saenake dewe gitu loh. Iya kan? Mentang-mentang jadi laki gitu. Mentang-mentang jadi suami. Kau ini kan istri saya. Kamu harus nurut apa kata saya. Apa yang saya bilang turut. Nggak bisa juga seperti itu. Karena apa? Karena dasarnya nanti adalah wasawwiruhum fil amri. Dalam rumah tangga itu harus selalu bermusyawarah antara suami istri itu. Harus seia sekata. Gitu. Jadi harus selalu gimana ya? Transparansi ya. Ini sangat penting. Dan saling menumbuhkan kepercayaan terhadap pasangan masing-masing. Jadi seorang suami juga harus menitipkan kepercayaannya yang harus dijaga oleh istri, dan istri juga menitipkan kepercayaannya kepada suami yang harus dijaga dengan baik oleh suami itu. Nah, makanya nanti sebagai seorang suami, sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga, tentu Anda wahyu yang akan bertanggung jawab sepenuhnya, baik umpamanya secara vertikal maupun secara horizontal. Anda harus pertanggungjawabkan rumah tangga itu nanti ke hadapan Allah. Dan Anda juga harus pertanggungjawabkan rumah tangga itu nanti terhadap kehidupan berkeluarga, terhadap keluarga. Nah, oleh karena itu, jalankan kehidupan rumah tangga itu nanti dengan baik. Sebagai seorang suami, ya, jangan juga otoriter, jangan nanti umpamanya mentang-mentang jadi suami seperti yang saya katakan tadi, overacting gitu. Jadi tidak juga seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada kita yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Masing-masing itu adalah menutupi kekurangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Yang namanya pakaian fungsinya apa? Menutupi kekurangan kita. Satu contoh umpamanya ada panu di sini di tangan kita, tapi karena pakai baju, ya kan? Karena pakai pakaian akhirnya nggak kelihatan. Padahal itu aib, merupakan aib barangkali. Makanya antara suami istri itu harus menutupi aibnya. Jadi begitu, saling menutupi. Kemudian sebagai seorang suami juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Makanya tadi saya sampai nanyanya penghasilan berapa.
penghasilan 4 juta nih. Mau hidup di Jakarta ini Ramadan nih. Kira-kira cukup nggak ya? Hah? Kan gitu. Kalau rasa-rasa nggak cukup, ditunda aja dulu sampai gajinya lebih besar kan? Ya kan, yuk? Jadi begitu. Nah, kemudian mencukupi kebutuhan rumah tangga dari segi apapun. Yuk. Dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tempat tinggalnya. Jadi begitu. Ramadan ini kalau dengan orang tuanya makannya kenyang nih. Ya nggak? Kenyang nggak makannya selama ini? Nggak cukup sepiring, nambah malah. Nah, apa maksudnya? Jangan nanti ketika bersuamikan saudara, dia berlapar-lapar gitu maksud saya loh. Jadi gitu. Jadi, apalagi ini mau lebaran nih. Tapi di Tanah Abang banyak itu nanti. Nah, kemudian di samping mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang terpenting adalah menciptakan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga itu. Yuk. Sebagai seorang suami berkewajiban untuk menciptakan kehidupan rumah tangga itu bagaimana supaya jangan nanti istri itu umpamanya kata orang Tebo ini mati ketakutan gitu loh. Jadi karena apa? Karena nanti umpamanya istri salah sedikit mencaci maki aja gitu. Kau ini masa bikin sayur kayak gini aja nggak bisa, memang udah bengak nih lah, sekubu nih lah, sampai ke kubu sana. Jangan. Karena apa? Karena istri itu bukan untuk ditangani dan bukan untuk dicaci maki. Tetapi istri itu untuk dicintai dan disayangi. Makanya tadi saya katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Nah, bagusnya, nyamannya kita pakai pakaian kita, kan gitu. Kita pakai pakaian nih. Bagaimana supaya kita nyaman makainya? Ya kalau dia kotor ya cuci, betul nggak? Kalau dia umpamanya kusut, umpamanya disetrika, kita nyaman makainya. Kalau kurang wangi pakai parfum. Gitu. Jadi menciptakan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga, jangan nanti umpamanya terjadi KDRT dalam kehidupan rumah tangga itu. KDRT itu wahyu bukan hanya menyakiti fisik saja, Rahmadani. Bukan hanya fisik saja, tapi psikisnya itu juga termasuk di dalam kategori KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Satu contoh, kalau psikisnya gimana Pak? Kan gitu umpamanya. Satu contoh begini. Kalau kau pergi ke sana, kan gitu umpamanya. Pokoknya saya ceraikan. Kan gitu. Ini kan yang fisiknya sakitkah tidak? Kita sakitikah fisiknya? Enggak, tapi fisikisnya. Main ancam-ancam gitu. Jadi gitu. Awas ya. Jadi jangan sampai. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh suami, istri juga seperti itu. Jangan nanti umpamanya pas suami pulang bekerja umpamanya, lalu ada pengunci pintu itu, pas suami pulang umpamanya karena kita mendapatkan informasi dari WA yang nggak tahu sumbernya dari mana, kan gitu. Langsung aja umpamanya istri malah cuotang umpamanya, main pukul aja. Itu kekerasan dalam rumah tangga juga itu namanya. Jadi artinya apa? Kalau seorang suami nanti tidak terima hal yang seperti itu, istri tidak terima hal yang seperti itu, maka ketika ada hasil visumnya ada, kemudian nanti umpamanya dilaporkan ke pihak yang berwajib, nggak ada alasan bagi saudara kecuali masuk penjara itu. Jadi begitu. Jadi menciptakan rasa aman.
Nah, kemudian apa lagi? Setelah menciptakan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga, memberikan kepercayaan kepada istri. Yuk, saya kasih tahulah Anda, sebaik-baik pengelola keuangan, itu memang istri. Saya lah nyubuh. Iya. Saya sudah coba dulu, gimana ya, belanja sendiri ke pasar gitu ya, untuk kebutuhan gitu. Nah, pokoknya saya ingin coba aja. Ternyata pengeluarannya jauh lebih besar ketimbang seorang istri yang memanage perekonomian dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudahlah. Pokoknya ini belanja kita, minta tolong diaturkan nanti seperti apa, supaya nanti kita tidak kelihatan boros, tidak kelihatan mubazir dan segala macam. Jadi dia seperti itu. Tapi jangan kasih semua gajinya. Oh iya, ini saya kasih tahu nih. Dari sekarang saya kasih tahu. Karena apa? Jangan nanti umpamanya kadang-kadang dia mau ngasih jajan orang tua, belanja orang tua atau keluarganya. Jangan mentang-mentang udah jadi suami Anda nanti umpamanya lalu nggak boleh sama sekali. Oh, nggak boleh ngasih orang tua, nggak boleh ngasih ini dan itu segala macam. Bukan begitu. Makanya nanti Anda kalau mau nanti ekonomi kehidupan rumah tangganya itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan Anda. Anda harus sesering mungkin membuka telapak tangan orang tua. Baik orang tua, sebenarnya istilah orang aja sebenarnya yang ya. Istilah orang Indonesia aja yang ada mertua sesungguhnya. Sesungguhnya orang tua juga. Karena apa? Orang tua suami ya orang tua istri. Orang tua istri ya orang tua suami. Maka sering-seringlah nanti membuka telapak tangan orang tua. Jadi begitu. Kami orang tua ini sesungguhnya tidak mengharapkan pemberian Anda. Iya. Bagi kami, boleh nanti tanya ke orang tuanya, udah cukup aja untuk kehidupan rumah tangga kamu dan tidak mengganggu kami orang tua, itu sudah luar biasa itu. Betul nggak? Nah, begitu. Kalau masalah pemberian Anda nanti umpamanya terhadap orang tua, ya kalau umpamanya ada lebih ya silakan. Tapi kalau tidak, yang penting jangan lagi umpamanya mulai Anda dari dalam kandungan, nanti sampai Anda melahirkan, sampai punya anak, masih diurus lagi oleh orang tua, coba bayangkan. Iya kan? Kadang-kadang orang tua sudah jadi guru TK. Ya kan? Dulu kita yang merawat siapa? Orang tua. Punya anak kita kadang-kadang yang merawat siapa lagi? Orang tua juga. Jadi begitu, Ramadhani. Nah, kasih kepercayaan. Silahkan kelola. Tapi ingat, apabila Anda nanti ingin memberikan sesuatu kepada orang tua Anda, ibu masih ada? Maka harus seizin suami Anda. Jangan main belakang. Efeknya itu nanti luar biasa. Efek negatifnya luar biasa. Tapi suami kalau dia mau ngasih orang tua umpamanya, perlukah izin istrinya? Enggak. Makanya saya dari dulu nggak mau jadi istri. Jadi gitu. Tapi kalau istri, perlukah umpamanya izin suaminya? Oh iya. Kenapa? Kan gitu umpamanya. Kalau hari ini Ramadhani umpamanya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka yang berdosa siapa?
Yang berdosa Anda dan orang tuanya dapat bagian batang. Tapi ketika Anda sudah jadi istri, ketika Anda melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka yang berdosa siapa? Yang berdosa Anda, kemudian suaminya dapat bagian dosa juga. Tapi kalau umpamanya seorang suami berbuat dosa, apakah istri dapat bagian juga? Oh enggak. Begitu enaknya juga jadi istri. Ya kan? Berat rupanya yuk. Jadi dosa istri pun kita harus ikut juga menanggung. Makanya istri jangan menambah dosa suami gitu aja. Gitu. Nah, kemudian apa hak kita sebagai seorang suami? Itulah kewajiban istri. Jadi kewajiban suami itu adalah hak istri. Dan kewajiban istri adalah hak suami. Kita lihat. Apa haknya? Apa haknya suami Anda nanti? Yang merupakan kewajiban Anda sebagai seorang istri. Yang pertama, Anda wajib hukumnya tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nggak ada alasan tuh nanti. Dek, panggil apa dengan dia? Panggil dia? Ya, Dek. Bikin kopi, Dek. Oh, itu semua ada di situ, Bang. Air dalam termos itu ada, gula dalam toples itu ada, kopi juga ada di situ. Coba bayangkan. Kalau gitu kenapa nggak di warung aja dia kan? Gitu. Tapi kalau umpamanya seorang suami itu Dek, coba belikan dulu situ, cap macan di situ. Itu nggak perlu ditaati tuh. Atau umpamanya pas Anda mau sholat nih, umpamanya suaminya manggil, Dek, siapkan dulu makan dulu. Anda mau sholat nih, nggak perlu ditaati itu. Karena apa? Karena kepada Allah itu jauh lebih didahulukan. Jadi gitu. Itu nanti yuk. Tapi nggak mungkin juga pas istri mau sholat, umpamanya suami nyuruh yang macam-macam kan nggak mungkin juga. Suami apa pula itu namanya kan? Jadi gitu. Nah, kemudian tunduk dan patuh kepada suami. Tidak dikatakan nanti seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia taat kepada suaminya. Gitu. Satu contoh nih. Taruhlah umpamanya nanti sudah diberi rezeki oleh Allah, dan segala macam. Kemudian bikin rumah nanti umpamanya, kan nggak selamanya juga di rantau gitu nih. Mungkin ada, sudah umpamanya di sini, udah kembali ketemu. Kata orang tuanya apa? Ramadhani nelpon umpamanya kepada Anda. Nanti setelah maghrib kamu ke rumah ya. Datang suaminya, Dek, malam ini kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus temani saya di rumah. Ini kan dua perintah yang berbeda. Siapa yang harus didulukan? Yang didulukan suaminya yang harus didulukan. Jadi begitu. Anda kalau mau orang tuanya masuk surga, kalau mau bapaknya dengan mamanya nanti masuk surga, maka tunduk dan patuhlah kepada suami. Jadi begitu. Kenapa? Karena tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia patuh dan taat kepada suaminya. Orang tua akan mendapatkan jaminan masuk surga. Karena apa? Karena dia mempunyai seorang anak perempuan yang tunduk dan patuh kepada suaminya. Begitu. Jadi ini yang perlu Anda pahami. Oh, itu kan orang tua saya. Saya wajib berbakti kepada kedua orang tua saya. Ketika Anda sudah jadi seorang istri, maka itu akan berubah. Makanya nanti seorang suami juga jangan sampai pula umpamanya memutuskan hubungan silaturahmi antara seorang istri dengan
orang tuanya. Jadi begitu. Yang pula nanti umpamanya, kau kalau pergi ke rumah bapak tuh, aku ceraikan kau. Kan gitu. Wah, itu suami zolim itu namanya. Jadi begitu. Suami kurang ajar itu namanya. Jadi tidak. Harusnya gimana? Kalau ada umpamanya kata istri begitu. Tadi bapak nelpon loh. Dia nyuruh ke rumah. Oh, ayo. Mungkin itu penting. Begitu harusnya. Atau ketika umpamanya Anda akan memberikan sesuatu, ada trik yang akan saya berikan kepada Anda. Apa itu? Yang pertama begini. Kalau Anda umpamanya lebih rezekinya, ingin memberikan orang tua Anda, maka berikanlah melalui tangan pasangannya. Jadi begitu. Ini yang saya praktekkan. Saya kalau ingin memberikan sesuatu kepada orang tua saya, maka pasti melalui dari tangan istri saya. Ini mau ngirim belanja nih ke orang tua gitu. Sudah. Nih, kirim belanja mama kampung tuh. Jadi dia nanti nelpon, "Ma, itu duit sudah dikirim, Ma." Tapi kalau untuk untuk orang tua istri, maka saya yang kirim gitu. Jadi begitu. Paham maksud saya? Paham ya? Supaya apa? Supaya di mata keluarga itu terjalin silaturahmi yang baik. Jadi begitu. Ini yang penting Anda terapkan. Kan nanti kalau kalau mau beli mukena untuk orang tua, nanti umpamanya belikan mukena kedua-duanya. Orang tua perempuan masih hidup, masih. Jadi gitu. Nah, kemudian apa? Tunduk dan patuh kepada suami. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada suami dari segi apapun. Nah, ini tadi. Ya, dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tidurnya. Jadi gitu. Memberikan pelayanan yang baik. Saya berikan contoh begini. Anda nanti tidak perlu mendatangi paranormal supaya nanti wahyu ini tetap cinta dan tetap tunduk dengan Anda. Nggak perlu. Pas sudah nikah nanti umpamanya diam-diam mendatangi paranormal. Supaya apa? Supaya suami tunduk dan patuh dengan kita. Kan gitu umpamanya. Nggak perlu. Saya kasih tipsnya. Apa? Tipsnya adalah Anda kalau mau dicintai dan disayangi oleh suami, maka berusahalah untuk memahami apa keinginan suami itu. Itu aja. Satu itu aja. Anda memahami keinginan suami, insya Allah suami akan sayanglah itu. Satu contoh. Saya berikan contoh kecil. Minum. Anda nanti harus pahami. Udah tahu minuman kesukaannya kalau pagi? Kopi. Berarti dia sukanya minum kopi. Berusaha memahami itu. Jangan minuman kesukaannya kopi, Anda kasih teh. Gitu. Dia suka minum kopi nih, pagi. Anda bikinkan teh. Lalu suami nanti bilang, sebenarnya saya kalau minum kopi ini agak nek gimana gitu ya. Kan gitu umpamanya. Nanti bikinin kopi aja, kata suami. Oh ya Bang. Besok masih teh juga yang datang. Kan gitu. Udah dikasih. Hari pertama diminumnya habis karena menghargai Anda. Hari kedua setelah dikasih tahu umpamanya masih itu juga yang datang, itu tinggal separuh itu loh. Nah hari ketiga umpamanya masih itu juga. Saya nggak suka minum teh kalau pagi. Bikin kopi aja. Apa nggak ada kopi? Ada Bang. Saya lupa tadi. Kan gitu umpamanya. Udahlah minum ini aja lah. Akhirnya apa? Tinggal 2/3 itu nanti. Udah ya, Dek, mau kerja nih. Gitu. Kira-kira kalau Anda bikinin Anda tidak dihabisin oleh suami, Anda tersinggung berarti.
atau merasa apa tidak. Gitu. Itu satu contoh kecil. Tapi umpamanya, karena dia kesukaannya pagi minum kopi, Anda bikinkan teh, akhirnya apa? Pas nanti hari-hari berikutnya, dia nggak lagi mau minum di rumah. Pastilah dia cari tempat minum yang lain. Begitu. Nah, kalau sudah ada tempat minum yang lain, apalagi yang bikin minum itu lebih licin keningnya. Kacau itu jadinya kan. Jadi ini sangat sederhana. Dari segi makan juga seperti itu. Makan umpama bisa masak. Bisa masak atau tidak? Jangan nanti umpamanya pas setiap mau makan ke warung aja kacau itu. Iya kan? Ya yuk. Tapi senikmat-nikmatnya makanan, kalau saya ya, itu adalah yang hasil yang dimasak oleh istri. Dan begitu. Kurang garam pun enak itu. Iya. Karena apa? Karena yang bikinnya kalau ikhlas akan bernilai ibadah, yang makannya juga akan bernilai ibadah. Itu makanya. Jadi gitu. Nah, jadi nanti kalau mau masak, tanya suami. Tapi biasa kalau pulang kerja jam berapa? Jam 7 malam? Jam 5 ya? Jam 5 udah nyampe rumah? Udah nyampe rumah itu ya? Nah, tapi siangnya biasanya kalau siang nggak makan ya? Nggak makan di rumah maksudnya? Makan di rumah ya? Jauh tempat kerjanya? Oh enggak, kalau gitu kan bisa. Anda kan paham itu nanti. Ini yang harus Anda pahami maksud saya. Karena apa? Karena ini nanti akan dapat menghemat segala sesuatu. Kalau umpamanya dengan Gojek aja umpamanya berarti untuk apa Anda jadi istri di rumah itu? Jadi gitu. Ya Ramadan ya. Nah, kemudian apa? Tanya suaminya nanti, Bang, Abang kalau hari ini kita masak apa Bang? Abang sukanya apa? Gitu. Memahami apa keinginan suami. Jadi suami itu akan betah akan betah dia nggak mengalihkan pandangan gitu. Jadi begitu. Nah, kemudian apa? Kewajiban seorang istri itu memberikan pelayanan dari segi makan, dari segi minum, dari segi pakaian juga. Jangan nanti mau belanja di TikTok. Jadi tanya dulu suaminya, ini warnanya cocok nggak untuk saya? Kalau kata suami umpamanya, ada nggak warna lain? Jangan lagi diambil itu. Kalau suami sudah mengatakan, ada nggak warna lain? Berarti suami nggak suka dengan warna itu. Itu. Jadi gimana? Dari segi pakaian, Dek, kalau keluar rumah, pakai jilbab. Kan biar nggak perlu diatur-atur lah. Ini kan kacau nih. Maka Anda nanti kalau sudah seperti itu, maka termasuk kepada istri yang nusus. Istri yang nusus itu adalah istri yang durhaka. Jadi gitu. Kalau Anda mati ketika itu, suaminya tidak ridho, nanti di akhirat nggak ada tempat bagi saudara kecuali neraka. Coba bayangkan. Berarti kalau begitu berat jadi istri itu Pak? Ya berat. Begitu. Makanya saya tetap dari dulu mau jadi suami aja. Nah, kemudian dari segi tidurnya, ini mohon maaf ini, saya sampaikan, ini selalu saya sampaikan kepada calon-calon pengantin nih, Bang. Selalu saya sampaikan. Jangan nanti ketika tidur dengan suami pakai umpamanya celana training, kemudian pakai baju jaket, kemudian pakai jilbab, pakai masker. Tidur dengan suami. Tapi saya selalu sampaikan,
Ya, selalu sampaikan kepada Catin itu, kalau Anda tidur dengan suami, pakailah pakaian yang seseksi mungkin, yang dapat meningkatkan birahi suami Anda. Begitu. Ini selalu saya sampaikan. Setiap kursus calon pengantin itu tetap saya sampaikan. Supaya apa? Supaya suaminya nanti betah di rumah ketika malam. Dia nggak keluyuran. Mau nggak nanti kalau suaminya makannya di rumah, nambuhnya di luar? Coba bayangkan. Itu. Makanya kalau nggak mau, kasih dia makan kenyang-kenyang di rumah. Jadi dia nggak nambuh lagi di luar. Yuk. Begitu. Nah, kemudian apa? Kewajiban berikutnya adalah nanti Rahmadani, kalau diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu adalah madrasah yang terbaik bagi anak-anaknya. Berikan contoh yang baik. Mulai dari proses awal. Pastilah setiap orang yang melaksanakan, setiap orang yang menikah, orang yang membangun kehidupan rumah tangga, menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang soleh dan soleha itu juga nggak bisa dengan bin salah bin abracadabra saja itu. Tapi dari proses awalnya juga. Apa dari proses awal? Kan gitu. Mulai dari Anda berhubungan, ini mohon maaf ini Bang ya, ini akan saya sampaikan. Mulai dari Anda berhubungan suami istri, nanti Anda bersetubuh nanti pun umpamanya, makanya ada etikanya. Sebelumnya apa? Beruduk dulu. Gitu. Jangan main sosor aja. Oh iya. Kemudian gimana? Nanti umpamanya. Jangan ini gini yuk. Kadang-kadang ini biasanya daerah gitu. Kalau di kota-kota besar kadang-kadang nggak ada tempat yang seperti itu gitulah istilahnya. Kadang-kadang kita laki-laki ini kalau balik dari mana gitu, di jalan umpamanya terasa mau buang air, mau kencing itu umpamanya, tengok aja kalau di sini umpamanya. Tengok kiri kanan nggak ada orang umpamanya, gitu aja itu umpamanya. Jadi nyampe di rumah minta dilayani. Padahal di situ masih ada nggak najisnya? Masih. Sementara sperma yang Anda akan keluarkan itu adalah air yang suci. Maka karena tempat pengeluarannya juga sama, akhirnya apa? Bercampurlah sperma itu tadi dengan najis. Nah, kalau ini nanti yang akan menjadi buah, wajar aja nanti kalau anak yang lahir itu ya karena dari najis. Nah, bayangkan. Makanya gitu. Anak nanti kalau sudah seperti itu umpamanya baru anak udah nakal baru mau dimasukkan ke pesantren. Udah nakal. Anak udah bandel baru dimasukkan ke pesantren. Apa enggak di pesantren itu dia bikin ulahnya? Tapi coba umpamanya dari awal prosesnya. Nah, dari kemudian nanti Anda hamil juga. Ini sudah periksa kemarin. Apa? Sudah bisa hamil apa tidak? Kan ke rumah sakit, ke puskesmas, nggak diperiksa lengan. Periksa ya? Apa katanya apa? Iya, enggak, iya. Kalau itu iya. Enggak, maksudnya disuntik aja. Oh, nggak diukur. Lengannya nggak diukur. Mau cepat aja tuh orang. Di puskesmas ya? Mau cepat aja tuh orang berarti. Ya sudahlah. Ini lucunya, ini saya lihat dikasih surat keterangan sehat lagi.
Nah, oke. Jadi dengan demikian yang patut nanti saudara pahami itu seperti itu. Makanya sebenarnya di rumah sakit itu harus, orang puskesmas itu juga harus ngukur lingkar lengan, nah, kan gitu umpamanya kan. Surat keterangan imunisasi jatim ya. Oh ini sudah bisa hamil kan gitu umpamanya. Kalau belum itu kan, kalau belum sesuai dia akan sarankan, oh nanti kalau bisa kehamilannya ditunda dulu. Itu biasanya. Karena kalau udah ya sudah. Karena dia mungkin sudah melihat, oh dari segi usia, dari segi kematangan, dari segi pendidikan, nah, mungkin seperti itu. Nah, namun juga yang terpenting ketika Anda hamil nanti, ya asupan gizinya harus terpenuhi. Supaya bayi yang akan Anda lahirkan nanti memang betul-betul tumbuh berkembang dengan sehat. Karena ini upaya untuk menghindari jangan sampai nanti ada penambahan stunting. Stunting itu adalah gizi buruk bagi balita. Nah, jadi begitu. Anda jangan sampai melahirkan seorang bayi yang gizinya buruk gitu. Ini sangat mengkhawatirkan nanti. Makanya harus seperti itu. Tentu untuk menciptakan generasi yang soleh dan solehah itu bagaimana nanti Anda juga bisa dari proses kehamilan umpamanya. Ya, sekarang kan sudah canggih ya. Sudah canggih pakai USG gitu. Udah ketahuan nanti jenis kelaminnya. Ya, banyaklah membaca Al-Qur'an. Bisa baca Quran kan? Bisa. Ya Ramadaniyah. Banyak-banyak aja dibaca. Nah, itu. Kemudian hiduplah bermasyarakat dimanapun Anda tinggal. Ya. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dimanapun akan Anda tinggal. Anda tidak akan pernah menemukan ketenangan jiwa apabila kalau Anda tidak menjalin hubungan dengan Allah dengan baik dan menjalin hubungan sesama manusia. Hubungan silaturahmi. Jadi dimanapun Anda tinggal, itu jalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat dan hubungan dengan Allah, selalu meningkatkan ibadah kita. Adakah jaminan Allah? Ada terhadap Anda. Jadi nanti saya sarankan kepada Anda, ini yang saya lakukan juga, tagih janji Allah itu. Gitu yuk. Saya gitu. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berjanji begini, Ramadhani. Wa angkiul ayyama minkum wasolihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha itu, para pemuda dan pemudi itu, kalau memang mereka sudah sanggup untuk nikah. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim, kata Allah. Andai mereka dalam keadaan miskin, akan aku kayakan, kata Allah. Gitu. Berarti yang ngomong itu siapa? Allah Ta'ala. Berarti yang berjanji siapa? Allah. Makanya tagih janji Allah itu. Saya tagih tuh. Ya Allah, Engkau berjanji dengan saya, ya Allah, Engkau akan kayakan saya. Jadi begitu. Itu juga lah yang diijabah oleh Allah, makanya sampai hari ini kita ketemu. Saya dulu menikah, jangankan Ramadhani sudah bekerja, kalau ini udah ada penghasilan per juta nih. Saya jangankan bekerja, ijazah aja belum dapat. Ijazah S1 saya, itu belum saya ambil. Jangankan mau bekerja. Gitu. Tapi karena saya yakin hidup ini bertuhan, Allah berjanji seperti itu. Saya tagih. Terus saya tagih. Nagihnya kapan? Jam 2 malam. Situ nagihnya. Ya. Bangun tengah malam. Tagih janji Allah. Ya Allah. Jadi begini dan begitu. Jadi begitu.
Nah, akhirnya apa? Akhirnya diijabah oleh Allah. Oh, ini betul memang. Saya nikah tahun 99, kemudian tahun 2000 anak lahir. Kemudian saya berdoa terus. 2005 saya diangkat jadi PNS. Nah, akhirnya ketemu dengan Anda hari ini. Nah, jadi maksudnya apa? Tagih. Gitu. Makanya, kata Allah itu apa? Perbaiki sholatnya. Kalau masalah urusan yang lain, tugas Anda perbaiki sholatnya. Gitu. Ingatkan suaminya nanti sholat. Terutama sholat subuh. Kalau dia agak terlambat bangun, dibangunin. Jadi gitu. Ingatkan. Di waktu dia kerja pun nanti umpamanya, ingatkan. Apalagi seorang istri yang baik itu ketika mendoakan. Ketika suami mau berangkat bekerja, diiringi dengan doa. Suami pulang, sambutlah dengan, jangan sampai nanti kerut keningnya agak banyak. Ini pas suami pulang, pokoknya kerut kening banyak aja gitu. Jangankan senyum malah kerut. Apa nggak nanti di kantor, di tempat kerja dia udah capek, sampai di rumah umpamanya tengok istri udah ya nggak ya? Jadi Ramadhani, istri yang baik itu adalah istri yang apabila dipandang suaminya, hati suaminya senang. Jadi gitu, Anda berusaha untuk itu. Insya Allah rumah tangga Anda nanti akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian untuk orang tua, saya berpesan, jangan terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Anda. Pandang-pandang aja dari jauh. Jadi gitu. Tapi kalau sedikit umpamanya agak melenceng jalannya, ingatkan. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Namun yang terpenting maksud saya adalah bagaimana nanti Anda dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kemudian jadilah warga negara yang baik, jadilah umat Islam yang baik. Kemudian apabila Anda nanti umpamanya hamil, gizi, kemudian jangan sampai nanti Anda melahirkan seorang bayi yang kurang gizi, sehingga menambah jumlah stunting di negara Republik Indonesia. Jadi begitu. Ini yang harus Anda perhatikan. Maka pergaulilah istri itu dengan baik, kemudian tunduk dan patuh kepada suami, perbaiki sholat Anda, banyak membaca Al-Quran, maka jaminan Allah, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli, andai Anda dalam keadaan miskin, pasti akan dikayakan oleh Allah. Itu. Jadi begitu, masalah ijab kabul nanti akan saya kirim aja ya nanti ya. Saya kirim via WA aja ya. Ada nomor WA-nya? Berapa nomornya, Ramadhani? 0823 8504 6632. Nah, baik. Jadi ini dulu yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting, kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tangga Anda nanti, maka silakan kalau nggak bisa diselesaikan, Anda datang lagi ke sini. Insya Allah akan kita carikan solusi yang baik. Jadi begitu. Nah, kemudian untuk sucatinnya kita padakan hari ini. Ini mas kawin apa? Uang tunai berapa? 1. Kenapa sedikit? Mintanya kayak 20 juta kayak atau 23 juta kan tahun 2023. Tapi yang jelas, istri yang baik adalah istri yang tidak meminta
di luar batas kemampuan suaminya. Nah, kan gitu. Penghasilan suami 4 juta per bulan, setiap bulan Anda nanti mau dibelikan cincin emas, itu artinya sama saja Anda menyuruh suaminya berbuat maksiat kepada Allah. Jadi gitu. Ya. Baik, itu barangkali nanti saya kirim. Ini nomor si Ramadhani ya. Oke. Kemudian juga apa yang saya sampaikan hari ini, kalau Anda lupa, banyak lupanya, silakan saja nanti dilihat di YouTube-nya. Di channel saya Syafwandi, SYAF spasi Wandi, Syafwandi. Baik, itu barangkali karena banyak tuh yang nunggu di luar. Yang dapat saya sampaikan kepada saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian Wahyu Ramadhani, saya ucapkan selamat kepada saudara. Mudah-mudahan nanti rumah tangga yang akan saudara bina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, kemudian didekatkan jalan rezekinya oleh Allah, dan rumah tangga itu selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Anda. Gitu.